berikut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai diskusi mengenai model-model keseimbangan. Oke, ini slide pertama. Boleh siapa yang mau baca? Dimulai dari aku dulu, nggak apa-apa sih, Jan. Oke, dari Capital Asset Pricing Model atau CAPM, yaitu adalah model hubungan antara tingkat return harapan dari suatu aset beresiko dengan resiko dari aset tersebut pada kondisi pasar yang seimbang. Nah, CAPM ini dibangun di atas fondasi teori portofolio Markowitz. Terus berdasarkan teori portofolio Markowitz, portofolio yang efisien adalah portofolio yang berada di sepanjang kurva efisien frontier. Lalu CAPM itu diperkenalkan secara terpisah oleh Sharp, Littner, dan Mosin pada pertengahan 1960-an. Oke, dari slide ini ada yang ingin ditanya nggak? Aku mau nanya deh. Oke. Kalau misalkan untuk definisi CAPM itu sendiri ada nggak kayak definisi lainnya atau nggak bisa sebutin manfaatnya gitu? Oke, kalau dari manfaat CAPM atau CAPM ini, yang pertama adalah dapat melihat hubungan resiko tiap aset. Itu artinya CAPM ini dapat digunakan agar bisa melihat gambaran resiko dari setiap aset. Lebih tepatnya, dengan menggunakan CAPM ini, maka akan tergambar suatu keadaan yang mana hubungan dari resiko untuk setiap aset bisa terlihat dalam kondisi yang seimbang. Dengan melihat hal tersebut, nantinya para investor ini bisa membuat pertimbangan dengan kepemilikan risiko dan asetnya sesuai karakteristik risiko masing-masing investor. Terus yang kedua ada memperkirakan hubungan risiko dengan return. Kan CAPM ini kan salah satu cara yang sangat efisien dalam mengetahui risiko dan juga return. Artinya CAPM atau CAPM ini bisa merefleksikan secara jelas keterkaitan risiko dengan return yang diharapkan. Dengan menggunakan CAPM atau CAPM ini, maka para investor bisa melihat risiko hasil berupa risiko yang sistematis saham atau surat berharga. Tuh, kalau untuk dari pengertian lainnya itu, pengertian dari CAPM atau CAPM ini, pada dasarnya kan CAPM atau CAPM ini suatu teori yang mampu menghitung bagaimana suatu saham atau aset berharga yang memiliki risiko lain mampu memberikan keuntungan yang menggiurkan. CAPM adalah suatu cara pendekatan dari suatu aset ataupun aset pricing yang di dalamnya mampu memprediksi nilai keuntungan dari suatu aset berharga beresiko tinggi lain. Nah, jadi dari definisi di atas tadi, singkatnya CAPM atau CAPM itu adalah suatu model pendekatan dari aset pricing atau harga aset yang mampu memprediksi nilai keuntungan dari suatu aset yang berharga dan beresiko. Dengan CAPM, maka para investor bisa membuat perkiraan bagi hasil dari aset berharga yang sedang dimiliki, gitu. Dari pertanyaan Bunga tadi tentang pengertian lain, dari definisi lain dari CAPM serta manfaat CAPM. Kalau ini aku juga ada pertanyaan. Kan di sini CAPM itu kan dibangun di atas fondasi teori portofolio Markowitz. Nah, teori Markowitz itu apa ya? Ada yang tahu tidak kamu? Mungkin aku kali yang jawab tapi aku nih langsung ke inti teorinya ada apa tuh? Ada apa? Jadi si Markowitz ini tuh merekomendasiin para investor buat menyusun portofolio mereka tuh secara optimal lewat diversifikasi sama pengecekan aset. Tapi tetap merhatiin expected return sama risikonya juga. Jadi hubungan expected return ya. Ini yang lain ada yang nak tanya lagi dari slide ini? Kalau tidak kita bisa lanjut slide selanjutnya. JKT? Lanjut. Bisa dilanjut. Kali ini siapa yang nak baca? Aku boleh deh. Lanjutnya adalah asumsi-asumsi CAPM. Jadi yang pertama itu investor akan mendiversifikasikan
portofolionya dan memilih portofolio yang optimal sesuai dengan garis portofolio efisien. Lalu yang kedua, semua investor mempunyai distribusi probabilitas tingkat return masa depan yang identik. Ketiga, semua investor memiliki periode waktu yang sama. 4, semua investor dapat meminjam atau meminjamkan uang pada tingkat return yang bebas risiko. 5, tidak ada biaya transaksi, pajak pendapatan, dan inflasi. 6, terdapat banyak sekali investor sehingga tidak ada investor tunggal yang dapat mempengaruhi harga sekuritas. Semua investor adalah price taker. Dan yang terakhir, pasar dalam keadaan seimbang atau equilibrium. Kalau untuk dari slide ini kira-kira ada yang mau kita diskusiin nggak? Mungkin di poin kedua, maksud dari tingkat return masa depan yang identik itu apa? Kan ada yang tahu. Kalau return masa depan yang identik tuh ya kayaknya return yang diperoleh dari portofolio pasar itu identik dengan hasil yang diperoleh dari pasar secara keseluruhan. Kalau yang aku tahu sih itu. Mungkin ada lagi atau ada yang mau didiskusiin lagi? Ada sih aku. Kayaknya ini di poin ke-6. Kan ada semua investor adalah price taker. Nah, kalau price taker tuh apa dia maksudnya? Kamu ada yang tahu? Bentar, cari lu. Oh ini Zan. Kalau dilihat dari artinya sendiri kan price taker tuh pengambil harga ya kan. Nah mungkin kalau menurut aku dalam asumsi CAPM yang tadi di slide di slide ini maksudnya tuh mungkin investor tuh harus terima harga yang udah berlaku di pasar. Jadi mereka tuh nggak bisa mempengaruhi atau bahkan mengubah harga yang udah ditetapin semuanya mereka gitu. Jadi tetap harus terima aja harga yang udah ada di pasar. Mungkin kayak gitu. Yeah. Yang lain ada yang mau ditanya juga? Irfan atau Bunga ada yang tanya ke? Aku agak bingung yang asumsi keempat itu. Kayak masih belum jelas tapi sih maksudnya yang meminjam atau meminjamkan uang ada yang tahu nggak? Mungkin aku bisa jawab sih. Jadi mungkin maksud dari asumsi keempat ini kayak investor itu kan menyetorkan modalnya yang dapat menyetorkan modalnya yang dapat meminjam dan meminjamkan uang itu artinya kan kalau meminjamkan utang tuh, terus kalau meminjamkan uang berarti piutang. Nah, minjem uang sama meminjamkan yang tadi dapat dananya itu dari mana? Mungkin dananya itu dari sejumlah modal yang ia setorkan di investasi si investor ini. Nah, terus untuk mungkin dari maksud daripada return yang bebas risiko itu kayaknya investor ini dalam tanda kutip bisa minjem dan meminjamkan uang jika return dia tuh bebas risiko. Misalnya kayak return bebas risiko kan kayak deposito sama obligasi. Nah kan bunganya rendah tuh walaupun memang nggak bisa dikatakan bebas risiko banget. Tapi kalau diinvestasikan yang paling minim risikonya itu deposito sama obligasi gitu. Kalau Irfan ada yang nak ditanya enggak? Kalau dari aku sih nggak ada, Jan. Boleh next base sih, Jan. Tunggu. Coba kita baca lagi ya. Di slide kedua ini. Kayaknya ini yang di slide yang di asumsi kelima itu kan tidak ada biaya transaksi, pajak pendapatan dan inflasi. Kayaknya kan kalau sekarang ya kayaknya kalau kita beli saham itu kan
nggak mungkin nggak ada biaya transaksi, pajak pendapatan, dan inflasi. Nah, itu gimana tuh kayaknya, apakah CAPM ini bisa digunakan di masa sekarang? Kalau menurut aku bisa sih, tapi masih ada kekurangan kayak itu nah. CAPM itu bisa dipakai di masa sekarang ini, tapi CAPM ini kayak agak kurang dikit dari APT. Soalnya kalau APT itu dia banyak pertimbangannya, sedangkan CAPM ini dia cuma nentu ke risk sama expected return. Bisa, tapi tidak ada sebagus APT mungkin ya. Ini ada lagi tidak yang nak ditanya ke dari slide ini? Oke, ya. Next ya. Nah, ini ada kurva efficient frontier. Kalau kurva efficient frontier itu yang di sini nah. Nah, ini kita untuk nentu ke CAPM itu di mana ya? Kita jingok kurva ini. Kurva ini ada beberapa garis dan berbagai indikator ya. Jingok dari yang bentuk payung ini. Kalau ini namanya kurva efficient frontier. Yang titik-titik ini ialah saham-saham individual. Jadi banyak sebenarnya titik-titik di sini, cuman kita tarik garis melalui titik-titik yang paling di luar. Jadilah kurva efficient frontier. Di sepanjang garis ini itu ada titik-titiknya. Titik-titiknya itu ialah saham-saham yang membentuk portofolio yang optimal. Sedangkan garis lurus ini garis, kalau tidak salah ini CML. Lagi bakal dibahas di slide selanjutnya. Nah, garis ini pas ketemu sama efficient frontier, titik potongnya itulah titik M. Titik M itu ialah titik yang membentuk portofolio paling optimal. Oke, kayaknya next slide ya. Siapa nak baca ini? Next slide. Mungkin Zan yang di slide sebelumnya. Kenapa? Di slide sebelumnya. Oh, tunggu ya. Ada yang nak tanya? Nah, di sini kan udah ada pengertian ya atau definisi dari portofolio pasar. Nah, mungkin portofolio pasar tuh definisinya apa? Fauzan mau nambahin yang definisi portofolio pasar nggak? Kalau nggak, aku kayak bisa jawab deh pertanyaan ini. Oh iya, boleh Bunga. Oke, kalau portofolio pasar itu setahu aku ya portofolio yang berisi setiap jenis aset yang tersedia di pasar atau investasi. Nah, setiap aset itu juga harus ditimbang dulu secara proporsional dengan total keberadaannya di pasar. Dan portofolio pasar ini juga menjadi landasan umum digunakan untuk memilih investasi mana yang akan ditambahkan ke portofolio yang terdiversifikasi. Mungkin ada yang mau nambahin? Udah jelas sih, Bunga. Kayaknya next slide ya. Iya. Oke, next slide ya. Ini siapa galak baca? Aku. Udah masuk capital market line atau bahasa Indonesia itu garis pasar modal. Nah, garis pasar modal atau capital market line itu menggambarkan hubungan antara expected return sama resiko total dari portofolio efisien pada pasar yang seimbang. Nah, jika kurva efisien frontier itu yang digambar 61 di atas tadi dihilangkan dan titik M sebagai portofolio aset risiko yang optimal tadi diambil, maka kita bakal dapat garis RF di minus L yang merupakan garis pasar modal atau capital market line tadi, seperti yang disajiin di gambar 62 setelah slide ini nanti. Mungkin dari slide ini ada yang mau didiskusiin, teman-teman? Ada sih. Kayaknya aku masih bingung kaitan capital market line sama CAPM.
Mungkin ini ya Zaneh, kalau dilihat dari asumsi-asumsi kayak yang di awal tadi, yang paling awal tadi, kalau menurut aku di poin yang pertama itu tuh mungkin kalau coba naik ke asumsi-asumsi tadi. Nah ini di poin yang pertama kan kalau lebih simpel itu aku dibilangnya step 1 nih, investor ngediversifikasiin portofolio mereka secara optimal kan, sesuai dengan garis portofolio efisien. Nah, di step 2-nya itu terbentuklah si CML atau capital market line tadi. Nah, jadi kayak CML itu isinya portofolio-portofolio yang udah diversifikasiin secara efisien oleh investor tadi. Mungkin kayak gitu sih. Coba kita slide lagi. Yang mana ini masih ada yang nak tanya lagi? Aku. Kalau tadi kan capital market line sama CAPM ya. Aku pengen nanya deh, kalau misalkan capital market line sama kurva efisien frontier itu kaitannya gimana ya? Oke, mungkin aku bisa bantu jawab untuk hubungan dari capital market line sama kurva portofolio frontier itu kayaknya hubungannya tuh kan garis CML ini kan garis yang menggambarkan hubungan antara expected return dengan total resiko. Nah, jadi portofolio atau aset yang berada di bawah garis efisien frontier adalah portofolio yang memberikan return yang belum optimal untuk suatu level resiko. Nah, sedangkan jika portofolio atau aset yang berada di sebelah kanan garis efisien frontier adalah portofolio atau aset yang memiliki level resiko yang lebih tinggi untuk return yang terbatas besarannya gitu. Aku agak ralat sedikit dari sebenarnya tuh yang bunga tanya tuh yang capital market line dengan kurva efisien frontier. Aku yang salah sih. Ya, bisa lanjut. Oke, lanjut nih slide. Ini gambar CML. Boleh siapa nak jelasin gambar CML-nya? Bunga mungkin atau Irfan? Sorry, aku tadi ke mute. Aku boleh deh jelasin ini. Tapi agak lama gitu nggak apa-apa ya. Ini kan tadi CML itu kan menunjukkan garis antara return yang diharapkan dengan risiko total dari portofolio efisien pada pasar yang seimbang ya. Jadi kalau di sumbu X yang ini, itu menyatakan standar deviasi portofolio yang menyatakan resikonya. Terus kalau yang di sumbu Y-nya ini atau ER expected return itu merupakan return yang diharapkan yang menyatakan keuntungan atau imbal hasil dari portofolio tersebut. Dan M ini itu menyatakan portofolio yang terdiri dari aset berisiko atau portofolio pasar. Sedangkan di titik RF atau risk free return ini merupakan pilihan aset bebas risiko. Lalu ditarik garis yang ini, kelihatan nggak ya pensil aku? Iya, kelihatan kok. Oke. Nah, ditarik garis antara aset bebas resiko yang risk free return tadi itu dan aset yang resiko returnnya itu pokoknya dihubungin garisnya, terus menyatakan sebuah capital market line dan kombinasi atau titik-titik portofolio di sepanjang garis RF sampai M ini. Nah, ini merupakan portofolio yang efisien bagi investor. Lalu, selisih antara return yang diharapkan dari portofolio yang ini, terus selisih ini dengan aset bebas resiko yang ini,
itu merupakan tingkat return abnormal yang bisa diperoleh investor sebagai kompensasi atas resiko pasar yang ditanggung oleh investor, atau disebut juga dengan premi risiko portofolio. Nah, jadi yang ini tuh premi risiko portofolionya itu selisih antara expected return portofolio pasar dengan risk free, yang risk free. Terus kalau misalkan seseorang dengan profil risk averse itu dia akan berinvestasi pada aset bebas risiko yang RF ini dan menghasilkan return pada return F karena kan nol risikonya. Terus kalau dia risk lover maka dia akan berinvestasi di titik M yang ini. Sudah ya, Bun? Dari aku sih udah, mungkin ada yang mau nambahin. Belum ya? Oke, kita kayaknya next slide ya. Oke, kita hapus dulu ya. Ini hapus. Tadi slide sebelumnya siapa yang baca? Ipana ya? Iya, Ipana. Ini aku baca. Slope CML. Kemiringan atau slope CML menunjukkan harga pasar risiko atau market price of risk untuk portofolio yang efisien atau harga keseimbangan risiko di pasar. Slope CML dapat dihitung dengan expected return market dikurang risk free dibagi apa itu variance ya. Itu variance standar deviasi market sama dengan slope CML. Slope CML mengidentifikasikan tambahan return yang diisyaratkan pasar untuk setiap 1% kenaikan risiko portofolio. Kalau dari sini ada yang nak ditanya ke belum? Belum ya kayaknya. Ini masih slope CML. Oke, slide selanjutnya itu siapa mau baca ini? Aku boleh. Boleh. Oke, selanjutnya itu ada garis pasar sekuritas atau SML. Garis pasar sekuritas adalah garis hubungan antara tingkat return harapan dari suatu sekuritas dengan risiko sistematis atau beta. SML dapat digunakan untuk menilai keuntungan suatu aset individual pada kondisi pasar yang seimbang. Sedangkan CML dapat dipakai untuk menilai tingkat return harapan dari suatu portofolio yang efisien pada tingkat risiko tertentu. Selanjutnya itu formula untuk mendapatkan IR dari suatu sekuritas menurut model SML adalah IRI sama dengan RF ditambah beta I, terus buka kurung kurawal, IRM dikurang RF tutup kurung kurawal. Oke, dari slide ini ada yang ingin ditanyain nggak? Kayaknya Irfan masih bingung ya formula SML itu ya. Kayaknya aku masih bingung dari keterangan rumus SML ini sih. Ada yang bisa bantu jawab nggak? Kalau R itu expected return-nya. Kalau RF-nya itu risk free. Kalau betanya itu beta itulah bacanya, tapi didapat dari covariance. Itu di sini ya, beta sama dengan covariance I dan M dibagi dengan standar deviasi M. Tunggu, kalau ini standar deviasi kan bacanya? Variance ya. Kalau yang pangkat 2. Variance atau standar deviasi? Standar variance ya. Kayaknya variance itu. Jadi beta sama dengan covariance per variance. Nah, buka kurung kurawal, ERM itu expected return market dikurang risk free. Sudah ditutup kurung. Sudah jelas belum ya? Iya. Oke. Baik, tulis. Ada lagi ada covariance dibagi variance ya? Atau kebalikan?
covariance, yang di pojok ini covariance. Bawahnya variance. Sip, thank you. Ini kayaknya next slide ya. Ini gambar SML. Siapa nak jelas sih gambar SML? Dari aku kayaknya bisa jelasin untuk gambar pasar sekuritas itu atau SML merupakan yang menghubungkan tingkat expected return dari suatu sekuritas dengan risiko sistematis. Jadi SML itu sering digunakan saat menilai sekuritas secara individual pada kondisi dan situasi pasar yang sedang seimbang. Terus selanjutnya itu risiko sistematis ini diukur dengan mempergunakan beta, yang beta B ini, risiko yang di kanan, yang horizontal. Terus beta ini dilihat untuk mengukur risiko sekuritas. Jadi semakin tinggi beta, maka semakin tinggi risiko yang terjadi. Terus untuk keterangannya itu ada pada high risk dan low risk dapat dijelaskan sebagai berikut. Terus yang nomor 1 tuh yang high risk adalah aset yang risikonya memiliki tingkat risiko yang tinggi di pasar. Terus yang kedua untuk low risk adalah aset yang risikonya memiliki tingkat risiko yang rendah di pasar. Terus yang untuk IR itu IR dan beta positif artinya return yang diterima oleh investor itu sedang laba. Terus untuk yang jika IR dan beta negatif, maka return yang diterima oleh investor itu sedang rugi atau negatif. Gitu. Boleh lanjut, Jen, kalau nggak ada pertanyaan. Lanjut. Ini return sekuritas yang diisyaratkan. Siapa yang baca? Aku boleh nggak? Boleh. Oke, jadi return sekuritas yang disyaratkan berdasarkan hubungan tingkat return dengan beta, maka komponen penyusun required rate of return terdiri dari tingkat return bebas risiko dan premi risiko. Secara matematis, hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. KI itu merupakan tingkat risiko aset bebas risiko ditambah dengan premi risiko sekuritas atau sama dengan rumus risk free return ditambah beta I yang tadi covariance dibagi variance, terus buka kurung itu expected return portofolio pasar dikurangi dengan return yang risk free itu. Mungkin kalau dari aku itu aja sih. Ada yang mau didiskusiin nggak di slide? Kalau Kate ya kayaknya ya. Yang lain ada? Kate ya. Nah ini dia kurva yang ini siapa galak jelas sih? Aku boleh. Nah, jadi teman-teman ya buat kurva sekuritas undervalued dan overvalued ini kita nentuin gimana ini sekuritas undervalued atau overvalued itu dilihat dari langsung aja titik A di sini. Kita lihat posisinya itu kan di atas titik potong garis SML yang berdempetan atau berpotongan sih sama expected return A yang nggak ada tanda itu kan titik A-nya lebih tinggi tuh dari posisi itu. Nah itu kita bilangnya undervalued. Sedangkan yang titik B itu posisinya lebih rendah daripada titik potong garis SML sama expected return B yang nggak ada tanda petik ini. Nah, posisinya lebih di bawah titik potong tadi, itu kita bilangnya overvalued. Jadi kayak berkebalikan gitu. Mungkin dari kalian ada yang nanya atau diskusiin?
Ada sih kayaknya yang ditanyakan. Aku boleh Tadi nanya ada, nggak? boleh dulu, Irfan dulu. Tapi boleh balik ke slide yang ada bahas covariance tadi nggak? Oh ya boleh ini. Nah, itu sebenarnya aku masih bingung, covariance tuh ada yang bisa jelasin nggak apa gitu? Oh, covariance tadi. Jadi Ah, covariance itu hubungan antar data-data yang ada. Kalau di sini covariance antara I sama M. Covariance portofolio sama marketnya. Gimana? oke. Sudah Oke, Jan, makasih, Jan. sama kayak variance maksudnya. Kalau variance itu misal data 1 dikurang rata-rata seluruh data di pangkat 2. Kalau covariance itu bukan dipangkati 2 tapi dikali ke dengan data lain dikurang rata-rata data lain. Oke, kita lanjut dulu. Sampai sini tadi ya. Overvalue sama undervalue. Kayaknya aku ada yang kurang paham itu. Kayaknya sudah terjawab. Ini ada yang nak tanya dari sini? Kalau aku belum sih kayaknya. Oke, kalau misalnya lewat ngomong deh. Next ya. Estimasi beta. Siapa Mungkin mau baca? lanjut aku aja kali ya. Tanggung soalnya. Jadi teman-teman kita udah masuk ke estimasi beta. Nah, buat ngitung gimana besarnya koefisien beta itu, kita pakai rumus market model yang kayak gini. RI sama dengan alpha 1 ditambah beta 1 dikaliin return market ditambah EI, yang mana RI itu return sekuritas I, terus alpha itu intercept, terus bukan B sih apa, beta itu slope, terus yang E itu random residual error. Yang buat RM tadi return index pasar atau return market gitu. Next ya. Ada pertanyaan dari slide ini? Belum ya? Ya sudah kita next ya. Ini aku boleh baca. Teori penerapan harga arbitrase. Arbitrase pricing teori. Salah satu alternatif model keseimbangan selain CAPM adalah arbitrase pricing teori atau disingkat APT. Estimasi return harapan dari suatu sekuritas dengan menggunakan APT tidak terlalu dipengaruhi portofolio pasar seperti hanya dalam CAPM. Pada APT, return sekuritas tidak hanya dipengaruhi oleh portofolio pasar karena ada asumsi bahwa return harapan dari suatu sekuritas bisa dipengaruhi oleh beberapa sumber risiko yang lainnya. Kayaknya ini aku masih belum paham ya. Jadi bedanya APT sama CPAM itu apa ya? Mungkin aku bisa jawab ya. Kalau CAPM itu tuh kalau untuk nentuin expected return sahamnya itu pada saat keadaan equilibrium atau kita bilang itu kayak keadaan seimbang. Nah, kalau EPT itu tuh nentuin expected return sahamnya itu dengan banyak pertimbangan kayak banyak faktor-faktor ekonomi gitu untuk nentuin expected return-nya. Mungkin gitu, Zan. Ada lagi pertanyaan? Kalau kata kita next slide ya. Next slide ya. Ini siapa baca? Irfan boleh? Oke, aku baca penjelasan tentang APT. Jadi untuk APT atau arbitrage pricing theory ini itu merupakan model alternatif untuk menemukan harga saham yang sepenuhnya berdasarkan konsep arbitrase. Sehingga disebut teori penetapan harga. Arbitrase atau arbitrage pricing theory
Jadi secara sederhana, arbitrase berarti pembelian dan penjualan saham yang berkarakteristik sama pada pasar yang berbeda. APT didasari oleh pandangan bahwa return harapan untuk suatu sekuritas dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko yang menunjukkan kondisi perekonomian secara umum. Adapun faktor risiko tersebut harus mempunyai karakteristik seperti berikut ini. Yang pertama ada masing-masing faktor risiko harus mempunyai pengaruh luas terhadap return saham-saham di pasar. Terus yang kedua ada faktor-faktor risiko tersebut harus mempengaruhi return harapan. Terus yang terakhir pada awal periode, faktor risiko tersebut tidak dapat diprediksi oleh pasar. Oke, dari slide ini ada yang ingin ditanyain nggak? Kayaknya ketik ya. Kayaknya udah ada dosinya. Mungkin aku bisa lanjutin ke ininya dulu kali ya. Oh, ya. Slide Yang selanjutnya dulu ya. faktor resikonya. Oke. Ini. Nah, di sini Chen, Roll, dan Ross itu mengidentifikasikan 4 faktor yang mempengaruhi return sekuritas pada model APT ini. Yaitu yang pertama adalah perubahan tingkat inflasi, yang kedua perubahan produksi industri yang tidak diantisipasi, ketiga perubahan premi risk default yang tidak diantisipasi, dan yang keempat perubahan struktur tingkat suku bunga yang tidak diantisipasi. Terus kalau misalkan di CAPM tadi itu kan dia yang mempengaruhinya itu cuma satu faktor resiko sistematis ya, resiko pasar. Tapi kalau misalkan di APT ini tadi kayak yang udah Fauzan dan Irfan bilang, nggak bisa kalau misalkan cuma satu. Jadi dia tuh ada banyak faktor risiko lain. Risiko-risiko itu diantaranya kayak tadi inflasi, tingkat suku bunga, terus ada juga risiko likuiditas atau risiko yang muncul akibat kesulitan menyediakan uang tunai, terus juga bisa currency risk atau risiko valuta asing, atau bisa juga kayak risiko yang disebabkan oleh negara, misalkan perang atau politik-politik lain yang terjadi di negara ini. Mungkin kalau aku tambahannya itu aja sih, kalau untuk faktor-faktor dari APT ada yang mau didiskusiin atau mau ditambahin nggak kalau dari kalian? Ya. Kita next slide dulu ya, Mbak ya. Kita mungkin. Nah, ini boleh siapa Bang baca? Ivana boleh? Di model APT ini, APT itu berasumsi bahwa investor itu percaya kalau return sekuritas bakal ditentukan oleh sebuah model faktorial dengan n faktor risiko, sehingga rumusnya itu kayak gini: R1 sama dengan expected return untuk sekuritas 1 ditambah B1 ya, B1 BI 1F1, terus sisanya dilanjutin sesuai dengan angkanya gitu loh, 2, 3 dan seterusnya. Dan dalam hal ini juga keterangannya R1 itu tingkat return aktual sekuritas I, terus F itu deviasi faktor sistematis F dari nilai harapan, terus yang B1 itu sensitivitas sekuritas I terhadap faktor I, dan yang E itu tadi random error. Ini kita next slide dulu ya. Selanjutnya ada model keseimbangan APT, yaitu expected return sama dengan A0 ditambah BI1F1. F-nya ini premi risiko untuk sebuah faktor. Diterusin sebanyak ada berapa datanya sampai BIN-FN. Dalam hal ini R-nya itu expected return dari sekuritas I, O-nya itu return harapan dari sekuritas I bila resiko sistematis sebesar 0. BI-nya itu koefisien yang menunjukkan besarnya pengaruh faktor N terhadap return sekuritas I, sedangkan F bar sama dengan premi risiko untuk sebuah faktor. Misalnya premi risiko untuk F1 adalah
EF1 dikurang A0. Nah, risiko dalam APT didefinisikan sebagai sensitivitas saham terhadap faktor-faktor ekonomi makro B, dan besarnya return harapan akan dipengaruhi oleh sensitivitas tersebut. Ini selanjutnya the note ya. Siapa boleh baca ini? Irfan Aku boleh? boleh sih. Jadi untuk catatan pada materi ini, pada dasarnya CAPM atau CAPM ini merupakan model APT yang hanya mempertimbangkan satu faktor resiko, yaitu resiko sistematis pasar. Terus untuk selanjutnya dalam penerapan model APT, jadi untuk model APT ini dia itu mempertimbangkan berbagai faktor resiko yang bisa dimasukkan sebagai faktor resiko. Jadi bedanya dari CAPM sama APT ini, sebenarnya kalau CAPM itu cuma mempertimbangkan satu faktor aja kayak yang dijelasin sama Bunga tadi, sedangkan kalau APT itu mempertimbangkan berbagai faktor. Nah, jadi gitu penjelasannya dari catatan ini. Jan. Kayaknya yang dibaca udah habis ya. Ini apa tuh? Ada yang mau ditanyain lagi enggak tadi apa lewat? Ada Ini pertanyaan lewat. aku ada waktu di APT kalau nggak salah ya. Di materi APT itu kan kalau nggak salah disinggung tentang aset risiko di bawah pasar atau di atas pasar kali ya. Mungkin kalian ada yang bisa jelasin apa yang maksud resiko di bawah atau di atas pasar? Mungkin. Kalau dari yang pengetahuan aku sih kayaknya yang mungkin aset resiko lebih kecil sama aset resiko lebih besar dari pasar kali ya. Kalau misalkan itu tuh ditandainnya, diukurnya tuh pakai beta gitu. Semakin besar beta sahamnya, maka semakin besar pula risiko yang terkandung di dalamnya. Misalkan suatu sekuritas itu mempunyai beta lebih kecil dari 1, itu maka dikatakan mempunyai risiko sistematis yang lebih besar dari risiko pasarnya. Itu sih mungkin Ivana yang bisa aku tambahin. Atau aku salah, mungkin bisa dibenerin atau didiskusiin ya. Mungkin kalau diskusi lagi, ini kita lanjut cari apa? Estimasi beta ya. Boleh sih, Jan. Boleh. Kita pindah ke Excel ya. Nah, boleh kita sama-sama ya. Kalau dari yang sudah ada pembahasannya, ini pertama kita cari apa dulu? Cari tunggu ya. Nyari rata-rata return-nya dulu nggak, Fauzan? Rata-rata return. Kita tulis dulu ya. Rata-rata return, apa lagi habis itu? Variance return. Variansi return. Habis itu ada apa lagi? Standar deviasi return saham. Deviasi return saham. Yang 3 di bawahnya sama ya? Cuman bedanya pasar ya? Iya, kalau yang 3 di atas itu kayaknya untuk sahamnya. Terus kalau yang 3 di bawah itu kayaknya untuk Pasar ya? pasarnya. Iya.
Nah, ini kalau dari rumusnya apa rata-rata return? Ini sudah ada ya return-nya. Return saham di sini berapa? Return saham 0,85 ya. Iya. Betul? Iya benar. 0,85. Return saham rata-rata return saham dibagi total Bulan jumlah, ya, Kak? Jumlah ya, bulan ya. Jumlah data. Oke. Kalau rumus variansi return-nya apa di situ? Deviasi Jumlah. kuadrat diambil dari saham UUU gitu. Oh, ini ya, betul. Yang Tunggu. di deviasi kuadrat. Jadi itu Oh iya, deviasi ini ya. Dibagi deviasi return. Deviasi return dibagi jumlah data dikurang 1 ya. Itu 4. Oke. Kalau standar deviasi, ini bukan deviasi return tapi return deh, total return. Total, tunggu ya. Ini betul lah. Standar deviasi. Oh ini variansi return dibagi apa? Oh tidak usah dibagi, diakarkan. Diakar ke bawah. Pangkat 2. Oke, ini sama ya. Kita masuk ke rumus sekarang. Return saham dibagi jumlah data. Return sahamnya berapa kalau dari data? Kalau ini itu dari data 0,85 sih. 0,85 dibagi jumlah datanya ada? Ada 5. Juni, Juli, 5. Iya, 5 bulan. Jadi sama dengan 0,85 dibagi 5. Pindah ke ini. Sama jawabannya? Sama. Kalau deviasi return ini namanya apa ya? Deviasi return. Itu kalau yang di variasi return saham itu ngambil dari deviasi kuadrat di saham. Deviasi. Oh ya, di sini ya. Yeah. 0,188 betul? Betul. 0,188 dibagi jumlah data dikurang 1. Jumlah datanya berapa? 5 dikurang 1, 4. Oke, sama dengan 0,188 dibagi 4. Betul? Sama jawabannya? Sama. Ini kalau ini akar pangkat 2 dari variasi return berarti 0,047 pangkat 1/2. Iya, berhubung akar kan jadi 1/2 sama dengan 0,047 pangkat 1/2. Sama jawabannya? Sama ya? Nah, lanjut ini. Rata-rata return pasar. Return saham pasarnya berapa? Ini pasar ya? 0,45 dibagi jumlah datanya 5. Kalau ini
berapa ini? 0,1120 dibagi Dibagi 4 ya. Jumlah data kurang 1. Kalau ini kayak ini. Ini berapa? Itu 0,5. 0,45 dibagi 5. Dibagi. Sama? Betul ya? Sama dengan 0,1120 dibagi 4. Sama jawabannya? Hmm. 0,028 pangkat 1/2. Salah. Nah, ini berapa jawabannya? 0,028 pangkat 2 pangkat 1/2 ya. Iya. Sama jawabannya? Ya, kita asumsi ke sama lah. Setelah dibulatkan ya. Ini, Nah. mungkin kayaknya kalau yang di slide ibunya yang 0,45 dibagi 5 itu kayaknya yang di slide ibunya sih, di slide ibunya salah sih. Soalnya kita dapat di 0,09. 0,09. Ya, ada apa? Ya boleh. Agak kita ada apa? Berarti agak akhirnya beda tapi tidak apa. Oke. Yang jelas kita sudah tahu jalannya. Covariance. Covariance-nya itu yang rumusnya saham ini, yang ini 0,0529 sigma dulu ya. Sigma masing-masing bulan ini, sigma deviasi kuadrat saham masing-masing bulan ini dikurang rata-ratanya dikali ini yang pasar pula dikurang rata-ratanya. Itulah rumusnya kira-kira. Jadi didapat kalau dari ibu covariance-nya berapa kalau di ibu? 0,138 itu. Covariance-nya pakai yang ibu lah ya. 0. Ini dapat nih covariance-nya. 0,1385 dibagi 4 ya. Iya. Jumlah data kurang 1. Sama dengan 0,1385 dibagi 4. Dapat 0,34625. Sama ya? Oke. Nah, selanjutnya ini kita cari apa? Cari beta ya. Iya. Beta. Beta itu terus beta. Betanya covariance dibagi Variance. Beta covariance dibagi variance ya. Dibagi variance. Variance pasar ya? Ya, pasar. Ini kalau di rumusnya tadi kan variance ada M-nya, variance pasar. Market ya berarti. Iya, market. Jadi sama dengan 0,034 dibagi berapa? Covariance pasar 0,028. Di sini baru kita masuk.
tabelnya. Sama dengan ini dibagi ini. Dapatlah 1,236602. Oke, sama-sama. Sama ya? Beta UU. Selanjutnya kita cari intercept ya. Iya. Nah, intercept. Interceptnya itu mana rumusnya? Mengurangkan Apa baik itu? rata-rata return sekuritas. Oh, rata-rata return dikurang apa itu? Perkalian beta dan rata-rata return pasar. Beta dikali rata-rata pasar. Rata-rata pasarnya ini rata-rata return ya. Dikali rata-rata return pasar. Ini kita wrap. Sama dengan rata-rata return sama copy tidak bisa 0,117 dikurang buka kurung betanya saham 1,236607 dikali ya. Ya, dikali apa? 0,09. Rata-rata return pasar. Iya, benar. Tidak apa-apa kalau kita beda. Ya, tidak apa-apa. Nah, sama dengan mulai kita masuk 0,17 dikurang kurung beta dikali rata-rata return saham. Return pasar. Rata-rata return saham. Pasar. Iya, return pasar. Nah, dapat 0,058705. Oh, iya. Sudah. Sama sih sebenarnya. Sama sebenarnya ya. Ini kan kayak dibuletin apa? Iya, dibuletin Iya, doang. dibuletin. Nih, coba kita buletin. Nah, betul. Berarti kita sudah bisa estimasi beta ya. Ada lagi yang nggak dibahas? Kayaknya selesai ya? Kayaknya selesai sih, Jan. Stop share. Oke, Age. Sudah selesai ya? Oke, kita bakal perbarui lagi PPT-nya ya. Sudah. Sampai sini selesai diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.